waagerecht, ya, von rechts nach links oder von links nach rechts, ya. Waagerecht itu waagerecht itu mendatar. Apakah itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau depan ke belakang, ya. Yang penting itu waagerecht ini asalnya waage. Waage itu adalah timbangan. Kalau timbangan itu harus mendatar, ya. Jadi di sini penjelasannya waagerecht, ya, von rechts nach links, ya, dari kanan ke kiri, atau von links nach rechts, atau dari kanan atau dari kiri ke kanan. Jadi die Waage, timbangan, ya. Sama dengan situasi timbangan, ya, timbangan. Atmen, atmen bernafas, ya. Atmen, dia masih bernafas secara umum, ya. Tetapi secara khusus ada kita tidak hanya kita menyatakan sesuatu bernafas, tetapi kita menarik nafas. Einatmen, einatmen, einatmen itu menarik nafas, ya. Menarik nafas. Ausatmen, menghembuskan nafas. Dan ini menjadi sebuah kata benda. De atem artinya nafas, ya. Kalau ini bernafas, atmen bernafas, atmen, atmet bernafas, bernafas. Kalau yang ini atmet ein, dia menarik nafas, ya. Atau atmet aus, dia menghembuskan nafas. Dia menghembuskan nafas. Der Atem, nafas itu sendiri, ya. Auf Wiedersehen, ya, sampai berjumpa lagi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita dari bertemu bisa bertemu langsung, maka kita akan mengatakan selamat sampai bertemu lagi menjadi Auf Wiedersehen. Sedangkan Auf Wiederhören, tentunya karena kita tidak bisa saling melihat, maka itu kita mengatakan sambil saya mendengar, sampai kita saling mendengar lagi. Auf Wiederhören. Der Hörer, die Hörerin hören, ya. Ini adalah kata-kata yang mirip tetapi arti berbeda, ya. Der Hörer artinya pendengar. Pendengar itu laki-laki, der Hörer, der Hörer. Sedangkan Hörerin adalah pendengar perempuan. Sedangkan hören itu adalah mendengar. Der Hörer itu pendengar laki-laki, die Hörerin pendengar perempuan, sedangkan hören itu mendengar. Ada sedikit penjelasan mengenai der Hörer ini. Misalnya di sini der Hörer bukan lagi menjadi der Hörer pendengar, tetapi coba kita lihat penjelasannya di sini. Ein Mann sitzt am Radio, ya. Seorang berdiri di depan radio. Ein Mann sitzt, seseorang duduk di depan radio. Ein Mann sitzt am Radio. Hört die Radio. Dia mendengar radio. Ist ein Hörer. Dia itu seorang pendengar. Ich gehe zum Telefon. Tetapi jika dalam ada punya arti lain juga. Kalau saya pergi ke telepon, mendekati telepon, ya. Kemudian saya mengangkat gagang telepon, ya. Ini ich nehme den Hörer ab. Ich nehme den Hörer ab. Ich gehe zum Telefon. Ich nehme, bukan ich nehmen, ya. Ich nehme den Hörer ab, ya. Saya mengangkat gagang telepon. Jadi Hörer ini artinya gagang telepon. Ab, nehmen, mengangkat telepon, ya. Sekali lagi ini bukan ich nehmen, tetapi ich nehme. Ini salah, kurang koreksi, ya. Oke, saya pikir demikian untuk bacaan itu, ya. Dan sebagai akhir dari bab ini, saya akan menghadirkan kembali kosakata baru yang ada dalam bacaan Morgengymnastik im Rundfunk ini, ya, agar Anda bisa mencatat dan mengingat kembali, agar terus bisa menambah kosakata, agar bisa leluasa mengungkapkan semua isi hati perasaan dalam bahasa Jerman. Karena semakin lengkap kosakata yang kita miliki, tentu saja semakin mudah, semakin luas kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, ya. Kosakata berikut adalah yang ada dalam Morgengymnastik im Rundfunk, ya. Andreen
Das Radio andrehen, membunyikan radio atau menghidupkan radio. De Arme, lengan, ya. De Arme, di Armen. Di Armen. Harusnya ini bukan E, tetapi N, ya. Jadi bentuk jamak dari de Arme adalah di Armen, ya. Ada N di sana. De Atem, nafas. Atmen, bernafas. Ausatmen, menghembuskan nafas. Auseinander, terpisah. Auseinander stellen, mengangkangkan kaki, ya. Auseinander stellen, mengangkangkan kaki, ya. Membuat jarak antara kaki kiri dan kaki kanan. Auseinander stellen, ya. Ausstrecken, menjulurkan tangan. Strecken, ausstrecken. Der Bauch, perut, jamaknya di Bäuche. Der Bauchmuskel, jamaknya Bauchmuskeln, ya, otot perut. Das Bein, menjadi die Beine, kaki. Berühren, menyentuh. Beugen, melengkungkan, membengkokkan. Die Brust, jamaknya Brüste, dada. Einatmen, menarik nafas. Atmen, ein. Der Finger, jari tangan. Tidak punya bentuk jamak, tetap finger, menjadi die Finger. Ingat, ya, artikelnya harus berubah menjadi die Finger. Das Gelenk, ya, menjadi die Gelenke, sendi-sendi, ya, siku. Genug, cukup. Kemudian gerade, lurus. Das Gesicht, jamaknya Gesichter, muka. Gestern, kemarin. Die Gymnastik, senam. Der Hals, die Hälse, leher. Halten, menahan. Heben, mengangkat. Herum, links herumdrehen, sekeliling, memutar ke kiri. Der Hörer, pendengar laki-laki. Die Hörerinnen, pendengar perempuan. Das Knie, jamaknya di Knien, lutut. Der Kopf, jamaknya di Köpfe, kepala. Der Körper, jamaknya di Körper, jadi tidak ada perubahan, tubuh. Der Kreis, jamaknya Kreise, lingkaran. Der Lautsprecher, jamaknya di Lautsprecher, tidak ada perubahan. Möglichst, sedapat mungkin, möglichst. Der Mund, jamaknya Münder, di Münder natürlich. Der Muskel, jamaknya Muskeln, otot. Die Nase, jamaknya di Nasen, hidung. Nebeneinander, berdampingan. Nun, sekarang. Der Oberkörper, tubuh bagian atas, di Oberkörper. Das Ohr, jamaknya di Ohren, telinga. Der Rücken, jamaknya di Rücken, tidak ada perubahan, punggung. Der Rumpf, jamaknya di Rumpfe, badan. Der Rundfunk, radio. Die Schulter, bahu. Die Seite, jamaknya di Seiten, samping. Senken, menurunkan. Senkrecht, tegak lurus. Strecken, menjulurkan. Tief, dalam-dalam. Waagerecht, sejajar dengan tanah. Weit, jauh-jauh. Auf Wiederhören, sampai jumpa lagi. Die Zehe, jari kaki. Zurücknehmen, menarik ke belakang. Ya, demikian untuk pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik, ya. Jadi Deutsch für euch, ihr lernt ihr hier Deutsch kostenlos, Abschnitt 9, Teil 6, Video 46, artinya Abschnitt 9 itu bab 9, pelajaran nomor 6, kita sudah berada di video nomor 46, Morgen Gymnastik im Rundfunk, jadi siaran senam di radio, ya. Ya, saya ucapkan terima kasih, vielen Dank atas perhatian Anda semua. Mohon bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe. Mohon di komentar, dikasih komen di kolom komentar jika ada pertanyaan atau mungkin
ada mau memberikan kritik atau saran, silahkan dengan senang hati. Like, saya kasih jempol, dan jempol itu tentunya akan menambah semangat saya. Dan jangan lupa share, bagi-bagi ke mereka yang mungkin membutuhkan untuk bisa belajar bahasa Jerman. Mungkin ada keinginan untuk menjadi guide atau pramuwisata khusus untuk orang-orang Jerman, karena jika Anda menggunakan bahasa Jerman tentunya lebih bagus ya, karena tentunya orang Jerman akan lebih merasa dihargai, karena orang Jerman banyak sekali datang ke negara kita, ke Indonesia untuk berwisata. Kemudian mungkin juga perlu bagi mereka yang sedang persiapan untuk mengikuti kapal pesiar, ataukah pegawai-pegawai wisata, pegawai-pegawai hotel di reception, penting untuk bisa menguasai bahasa Jerman. Meskipun mungkin tidak secara seluruhnya, mungkin sekedar greeting ya. Tentu saja dalam program Deutsch für euch ini kita tidak hanya belajar mengenai bagaimana greeting, bagaimana bentuk kalimat, tentunya kita akan belajar banyak hal ya. Jika Anda terus konsisten mengikuti pelajaran bahasa Jerman di sini, Anda akan sama manfaatnya atau sama kualitasnya nanti dengan mereka yang juga mengikuti kuliah di universitas ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan auf Wiedersehen.